ya hukuman itu tidak akan berjalan. Jadi seperti itu. Kalau untuk kompetensi memerlukan monitoring dan supervisi terus dari guru. Berikutnya kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, hanya di sekolah kita saja, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata. Tetapi kalau kompetensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi di masyarakat juga misalnya kalau ada anak membuang sampah sembarangan, kita suruh buang sampah pada tempatnya, sudah beres seperti itu, tidak ada hukuman. Berikutnya, kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Berikutnya adalah di hukuman peraturan adalah titik-titik, kamu harus titik-titik seperti itu. Jadi di hukuman itu sudah sangat jelas ya, karena kamu bersalah kamu harus dihukum seperti itu. Tapi kalau di kompetensi beda lagi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih seperti itu. Tetapi kalau di restitusi bahasa yang digunakan apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Berikutnya di sini adalah dengan adanya hukuman, murid itu membenci peraturan. Namun sih di sekolah harus ada peraturan rambut itu harus pendek misalnya. Jadi aturan itu dibenci oleh murid. Tetapi kalau di kompetensi, murid menghormati peraturan. Jadi tidak menjatuhkan apa pecah, murid disuruh gantinya atau memperbaikinya. Jadi murid menghormati peraturan. Tetapi untuk restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi motivasinya dari internal. Berikutnya, kalau hukuman itu membuat seseorang jadi negatif, kalau konsekuensi netral, dan kalau restitusi itu positif. Sikan lagi, jadi apakah benar seperti itu? Tapi di teorinya seperti itu. Berikutnya adalah ketika anak melakukan sesuatu yang cenderung negatif, hal tersebut karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apakah kebutuhan dasar itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang anak, misalnya si Andi itu datang ke sekolah dan selalu meminta makanan temannya, kira-kira menurut Bapak Ibu, si Andi itu kebutuhan dasar manusianya yang mana yang belum diterima? Jadi Andi itu kalau datang ke sekolah ada temannya yang sedang makan, diambil, direbut seperti itu. Saya minta pendapatnya dari Ibu Nunung. Kira-kira menurut Ibu ya, ketika Andi datang ke sekolah, si Andi itu kalau melihat temannya ada yang bawa makanan itu dia merebutnya dan memakannya. Kira-kira kebutuhan dasar manusia yang mana si Andi itu? Mungkin nomor 1. Begitu ya, terima kasih. Dan menurut Ibu Nunung, kebutuhan akan bertahan hidup, mungkin dia tidak dibekali oleh orang tuanya. Jadi ketika ya dia merasa lapar, jadi dia merebut punya temannya untuk dimakan oleh dia. Ada yang berpendapat yang lain? Nomor 5, penguasaan. Ada lagi yang lain? Kebebasan juga. Kebebasan. Jadi ternyata orang itu bisa dari kelima-limanya tadi mungkin kebutuhan akan bertahan hidup ya karena dia lapar. Tapi tadi katanya untuk penguasaan, ada dia senang kalau merebut punya orang lain, dia merasa berkuasa gitu. Tadi kata pemadi kebebasan, dia merasa bebas, banyak seperti itu. Jadi ada juga yang kesenangan. Jadi senang ketika orang lain itu menderita, dia merasa senang seperti itu. Dia dikejar-kejar oleh teman perempuannya karena mengambil makanan punya dia seperti itu, dan dia merasa senang seperti itu. Anak perempuannya udah terus seperti itu. Jadi yang kedua juga bisa ya, kasih sayang dan rasa diterima juga bisa. Jadi kita harus mengenali alasan
ketika murid kita itu melakukan sesuatu itu alasannya apa. Jadi dilihat dari kebutuhan dasar manusia seperti itu. Jadi bisa kelima-limanya, tetapi tergantung apa. Nah, ini posisi kontrol sebagai guru. Kira-kira sebagai yang mana saja kita? Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, berikutnya sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini dia. Kalau yang tipe penghukum, guru itu berbuat, ya guru berbuat, guru berkata, hasilnya kita lihat. Untuk penghukum itu pelaku kontrol negatif, identitas gagal untuk yang melakukan kesalahannya. Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu guru yang menghukum. Tetapi kalau yang membuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kalau di sini itu intonasinya tinggi, tetapi di sini intonasinya rendah, tetapi menyatakan kekecewaan. Kenapa sih kamu melakukan hal itu? Kalau di sini keras, ya keras. Di sini pelan, tetapi ya mungkin nyelekit seperti itu. Berikutnya adalah ini kontrolnya positif sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau itu menghitung atau mengukur, jadi menghitung berapa kali sih kamu melakukan kesalahan ini. Sudah sering, Bapak hitung sudah 5 kali. Kamu terlambat, Bapak sudah menemukan kamu tuh melanggar peraturan itu sudah berapa kali gitu. Di sini dihitung. Tetapi kalau untuk yang di sini tipe manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti pertanyaannya akan dilihat ya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan seperti itu ya. Misalnya saya akan menghukum kamu. Tetapi kalau dia membuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak, kamu sudah mengecewakan Ibu. Nah, berikutnya kalau sebagai teman, lakukan untuk Bapak ya, bantu Bapak untuk membereskan apa ya, seperti itu. Kalau pemantau mengecek apa aturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kalau untuk di manajer, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini tentang hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu kah yang akan memperbaikinya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Seperti itu pertanyaan-pertanyaannya. Hasilnya, kalau untuk yang penghukum itu, muridnya akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Berikutnya kalau untuk yang membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau untuk yang teman itu ketergantungan. Untuk yang pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau diawasi ya dia taat, kalau tidak diawasi dia juga tidak taat juga. Berikutnya untuk yang kontrol diri dari manajer itu mengeluarkan watak atau karakter. Berikutnya adalah kalau yang penghukum itu muridnya saja tidak peduli, seperti itu ya. Kalau yang di di posisi pembuat rasa bersalah, muridnya akan berkata, maafkan saya. Kalau sebagai teman, saya berpikir Ibu teman saya, Bapak teman saya. Untuk yang pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Itu untuk yang pemantau. Kalau untuk yang manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan titik-titik. Dampak untuk murid, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Kalau untuk yang berbuat rasa bersalah, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga, seperti itu. Untuk yang berikutnya, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan, yang sebagai teman ya. Berikutnya yang sebagai pemantau, menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Untuk yang manajer, mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, seperti itu sih sebabnya. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah sesuatu impian kita yang ada di benak kita, ingin seperti apa kita itu.
punya guru tuh yang seperti siapa, seperti itu. Orang tua kita itu ingin seperti siapa, nah itu adalah disebutkannya dengan dunia berkualitas, angan-angan atau misalnya cita-cita kita tentang dunia ideal kita. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi ketika gurunya menghukum dia, seringkali menghukum dia, seringkali menghakimi dia, sudah tidak ada lagi di otaknya itu, di dunia berkualitasnya ingin bersahabat dengan guru tersebut, seperti itu. Berikutnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Di sini masih diletakkan di dunia berkualitas dia, ya. Berikutnya di teman, ya. Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas dia. Kalau sebagai teman simpan, mereka merasakan guru itu penting. Untuk yang pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Kalau untuk yang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi murid juga menyimpan dirinya di dunia berkualitas dia. Selanjutnya adalah, nah ini yang dikenal dengan segitiga restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, kita akan melakukannya dengan menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer, diharapkan menjadi murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid akan semakin percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab karena mereka tidak merasa bersalah, ya, tapi kita bantu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Berikutnya, di segitiga restitusi ini ada 3 sisi. Yang pertama adalah untuk menstabilkan identitas, berikutnya validitas yang salah, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, seperti itu. Kita lihat langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak, Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita tidak ingin mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival, yang 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak bisa melakukannya, kan? Itu. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Jadi kita tanya tentang alasannya apa yang penting bagi kamu, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok. Berikutnya adalah anak melihat kesalahan dihubungkan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Berikutnya kita sampai kepada yang terakhir, penutup. Segitiga restitusi merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan
di sekolah. Untuk melaksanakan segitiga restitusi bukan urusan DP, bukan urusan kesiswaan, bukan urusan wali kelas, tetapi semuanya terlibat dalam melakukan langkah-langkah di segitiga restitusi. Itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, dipersilakan. Kalau ada pertanyaan, mangga, berkenaan dengan budaya positif di sekolah. Yang jelas di sekolah kita perlu banyak perubahan, karena setelah melihat rapot pendidikan kita, masalah perundungan itu yang paling berat. Dari guru ke siswa itu turun, tetapi di antara siswa dengan siswa angka perundungan itu naik. Untuk guru ke siswa itu sudah turun, tetapi untuk di kalangan siswa dengan siswa perundungan di sekolah kita itu masih tinggi. Jadi kita tidak mengetahui hal yang sebenarnya seperti apa, tetapi mungkin nanti bisa kita menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang ada di segitiga restitusi. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Berdasarkan dari yang tadi Bapak jelaskan, saya sedikit tertarik dengan yang tadi kan cara penjelasan saya ketika ada siswa yang bermasalah ya, ada pendekatannya itu macam-macam ya, ada yang hukuman, kemudian ada yang tenang, ada yang konsekuensi, ya pemantau dan sebagainya gitu. Sementara kita lihat di sekolah kita itu kan anak-anaknya, terutama mungkin yang laki-laki ya, banyak sekali ketika melakukan suatu kesalahan, guru memberikan hukuman itu malah anaknya jadi benar, jadi pendendam, malah jadi dendam. Tapi ketika kita rangkul, kita hitung-hitungan, anaknya juga malah kayak keenakan, ngelunjak gitu, kayak ngelunjak. Nah kalau berdasarkan ini memang bisa juga, tapi lihat caranya Pak, bagaimana sih caranya kita itu menghadapi ketika dicontohkan ini sama Bapak juga, realnya itu ketika anak nih ada yang melakukan sebuah kesalahan, cara kita menggunakan segitiga restitusi ini bagaimana tuh Pak, aplikasi di sekolah langsungnya itu seperti apa? Karena kalau soal di sini kan ada, walaupun ada contoh-contohnya, jujur saya agak bingung gitu. Ini bagaimana ya? Soalnya kan kalau di sini itu kita tidak bisa pakai kata-kata yang gimana gitu nih, pakai kata-kata yang mungkin tadi hukuman pun kan malah tidak baik gitu nih, malah di anak itu semakin jadi, bukannya dia menyadari kesalahannya. Nah kalau berdasarkan ini segitiga restitusi ini, mohon Bapak kiranya bisa menjelaskan bagaimana sih aplikasi langsungnya gitu loh, cara pendekatannya seperti apa yang harus kami lakukan sebagai guru di kelas. Terus yang kedua masalah pemberian penghargaan, kan tadi ya ada penghargaan yang malah mematikan kreativitas, ada penghargaan apa gitu. Ketika saya kan di kelas ya, saya sering ketika ada anak yang menyelesaikan latihan paling awal, saya kasih giveaway, bahasa saya kayak Mbak Imbong gitu, kayak kasih giveaway, saya kasih kadang ada botol sosro, kadang saya punya apa dikasihnya apa gitu. Apakah cara saya itu penghargaan, termasuk penghargaan yang kemana gitu? Apakah mematikan motivasi siswa yang lain atau maksudnya kemana? Apakah cara saya itu juga masih bisa terus saya lanjutkan, atau seperti Bapak katakan yang tadi ke Bu Maria sama Bu Lilis, efeknya duluan nih, apakah sama kategorinya seperti itu gitu nih? Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu santai saja ya, nanti saya akan mengambil video, ada video yang saya lakukan dengan Danang dan siapa? Dana kalau tidak salah, nanti kita putarkan, tapi diambil dulu. Menjawab tentang penghargaan dulu ya Bu ya. Jadi tentang penghargaan dan hukuman, kita menghukum salah, memberikan penghargaan
juga salah. Coba bayangkan, saya memberikan penghargaan itu salah, padahal tujuannya baik. Ternyata dengan tujuan yang baik pun ada dampak efek yang tidak baik. Tapi betul tidak sebetulnya efek yang tidak baik itu muncul ketika teman kita dikasih penghargaan dan kita merasa diri atau itu betul tidak gitu yang kita rasakan. Mungkin betul ya atau tidak? Motivasi. Ya, jadi aku mau mengerjakan lebih serius. Bahkan anak laki-laki pun jadi mau walaupun ya tujuannya Tetapi memang itu bukan dari motivasi internal ya. paling internal ya. Iya. Betul Bapak dan Ibu. Jadi saya juga pusing sama dengan Bapak dan Ibu ketika memberikan penghargaan. Jadi harus seperti apa memberikan penghargaan itu yang tepat itu seperti apa? Karena selalu disalahkan. Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan itu menghambat kreativitas. Tetapi di sini di kurikulum Merdeka itu jadi diberikan dengan bukan penghargaan, istilah itu apresiasi itu diberikan selama proses, jadi dengan pujian. Misalnya dalam proses itu, oh Pak Ari bagus dalam menyelesaikan misal kambing saja, oh kamu sudah melakukan shirt yang bagus, itu shirtnya seperti itu bagus, jadi diberikan penghargaannya itu seperti itu. Prosesnya tuh dia yang sudah dicapai baiknya tuh sampai di mana gitu. Jadi tidak ada penghargaan pemberian katanya ya, penghargaan benda misalnya permen atau apa kan gitu. Kan kita senang memberikan permen murah meriah istilahnya kan, anak terpacu untuk itu. Tetapi memang itu motivasinya masih di motivasi eksternal, sedangkan yang diinginkan di sini adalah motivasi internal seperti itu. Jadi kita akan membahasnya di lain waktu untuk penghargaan, karena saya juga kenapa penghargaan itu diberikan kepada anak-anak di akhir semester itu dengan piagam, karena piagam itu bisa mereka gunakan di SMA misalnya seperti itu. Kan ada ranking 1 sampai ranking berapa itu mendapatkan apa misalnya seperti itu. Dan dalam kejuaraan apapun juga itu piagam itu dihitung. Jadi bagaimana urusannya dengan penghargaan itu, jadi tidak bisa diberikan. Saya juga penasaran tuh sama dengan Ibu Eri, jadi sama dengan yang lain ya. Apalagi menurut saya olahraga itu sangat banyak sekali memberikan penghargaan berupa medali emas ataupun misalnya berupa uang tunai. Dan saya yakin dengan pemberian penghargaan yang semakin besar itu akan memotivasi para pemain untuk bekerja lebih keras. Tetapi disampaikan di sini mungkin di dunia pendidikan yang tidak boleh itu, tapi di dunia yang lain, misalnya di dunia olahraga, di dunia nyatanya masih bisa dilaksanakan juga. Sebentar Bapak dan Ibu, saya akan mengambil video tadi yang kata Ibu Eri, aplikasinya seperti apa? Tidak apa-apa sebentar Ibu ya. Bapak Ibu silahkan, tidak usah tegang ya untuk makan dan minum apabila ada makanan dan minumannya. Begitu aja ya sekedar enaknya kita minumannya Tadi banget baik tapi sekali pulang. enaknya kita Kapelan sama begitu kan. Kesami banget. Sampai biasa. sama ya Langsung tinggal itu. Itu suara tuh. Nah, tuh Maria tuh. Tambah tuh nanti. Mau baju biasa. Enggak, Bu, baju baru mah jadi nanti ketinggalan kaos kayak ungu-unguan teh, kaos Pak Arif itu teh. Tapi bahannya kaos Madinah. Jadi air serantang. Like 1.000.
file saja, tidak usah dilike-likekan. Bapak bisa lihat sama menghasilkan. Oh gitu lah. Pak Aja mungkin sudah menghasilkan banyak pelanggan. Pelanggaran lah ibu desmonetisasi lagi Kenapa Mak? Hah? Kenapa? Ya iya jadi Ayo pelanggaran apa gitu teh? pelanggaran lain hak cipta, benar singil karya sendiri. Orang lain teh. Oh nggak boleh berarti Nggak Pak. boleh. Oh iya yang Pak aja ngupload ke Batur. Nah ngupload Batur ya dia ayah musik kan pakai betonan musik. Anak ini ceritanya pada hari Senin, anak tidak mengikuti kegiatan sholat berjamaah. Tapi Pak kan ada 20 juta Pak. Oh iya. Apa tangan jauh Pak bagus. Aduh, aja ada suaranya. Kameranya bagus deh Pak. Jangan gitu. Ipongnya ipong. Udah ada suaranya. Ada nggak Pak? Malah ini. Itulah istilah. Coba Bluetooth-nya hanya kayak Canda kan makanya. Kan tempesis ya Pak. aja Bluetooth-nya apa aja ya? Bluetooth segala mah kacan ngali Bapak. Yang jelas. Aduh. Lagi dulu itu Pak. Ini saya harus sempurna. HP-nya ya Pak. Ada bicara di sekolah kan sekolah. Yang jelas ketika ada anak yang yang melanggar, jadi kita tanya saja untuk menstabilkan terlebih dahulu itu. Jadi wajar setiap orang itu melakukan kesalahan. Apa yang telah kamu lakukan seperti itu untuk menstabilkan identitasnya. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Bahkan juga kalau dari kamu, kalau ada waktunya sholat berjamaah dan ada yang mengajak jajan, mungkin Bapak juga akan seperti kamu, ikut seperti itu. Jadi membolehkanlah validasi tindakan yang salah. Jadi kita merasakan ada di dunia anak, ya betul, ada di posisi anak. Tetapi kan itu salah, ya misalnya jawabannya. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu tidak melakukan hal itu? Jadi nanti anak akan mencari solusi sendiri. Misalnya, oh Pak, saya harus ikut sholat terlebih dahulu, nanti baru jajan, seperti itu. Jadi anak yang tadinya salah itu diajak untuk berdiskusi dan akhirnya memecahkan masalahnya sendiri, seperti itu Bu Eri. Apakah saya sudah melaksanakan segitiga restitusi? Pernah dengan Danah dan Danang, tetapi itu hanya sandiwara saja. Tetapi yang sebetulnya, yang sebenarnya dalam dunia nyatanya belum. Dan mungkin kita harus mengubah dengan suara-suara menghardik, dengan suara-suara tensi tinggi, seperti itu. Jadi anak-anak pun biar tidak dendam. Tidak tahu di sini pernah ada tidak yang motornya, yang jelas Pak Aja itu pernah mobilnya dicoret, ya. Pak Aja itu mobilnya itu digaret seperti itu. Luka motor pernah ada yang kempes itu, ya. Kalau misalnya ada motor yang kempes, itu kemungkinan ya anaknya dihukum dan jadi pendenda. Tapi entah kata Pak Wadi sepedanya itu jari-jarinya ya? Nah, itu Noah. Oh itu nggak bukan karena anak-anak itu ya misalnya kan ada guru guru yang motornya di kempesan oleh anak-anaknya, seperti itu. Itu saja mungkin Bu Eri jawaban yang mudah-mudahan tidak puas dan kita bisa berdiskusi di waktu yang lain, dan kita
harus melaksanakan yang harus kita laksanakan itu